Ini ya, per harinya dendanya adalah 7.133. Jadi ketika telatnya 2 hari, otomatis dendanya menjadi Rp14.267 ya. Kemudian ini ketika nggak bayar sama sekali, otomatis dihitung dendanya sebulan full ya, sebulan full. Halo semua, berikut adalah cara menghitung denda keterlambatan angsuran kredit motor. Oke, sebelumnya saya minta maaf karena untuk contoh kendaraan di sini hanya untuk lucu-lucuan saja ya. Jadi mungkin ini nggak pernah terjadi di dunia nyata. Untuk dendanya sendiri ini saya hanya mengira-ngira ya, saya nggak tahu ketika angsurannya berhasil terbayar, tapi ketika dendanya belum dibayar apakah denda itu ikut bergulung menjadi bunga atau tidak ya. Jadi di sini saya menghitung ketika angsurannya berhasil dibayar maka dendanya akan berhenti di nominal akhir. Oke, langsung saja di sini kita punya tabel angsuran, ada jenis kendaraannya, kemudian tenor, harga, uang muka, kemudian bunga per tahun dan angsurannya ya. Kemudian di sini di tabel ini ada angsuran ke 1 sampai 12 karena kita akan memakai contoh untuk 1 tahun ya, untuk tenor 1 tahun. Kemudian untuk tanggal jatuh temponya biar gampang saya menggunakan tanggal bulan 1 sampai bulan 12 ya. Jadi teman-teman tinggal sesuaikan saja dengan yang ada ya. Oke, kemudian di sini ada kolom angsuran dan ada kolom angsuran untuk tanggal pembayarannya dan jumlah angsurannya ya. Nah, di sini di denda ini kita akan menghitung berdasarkan jatuh tempo dan untuk tanggal ininya jatuh tempo dan untuk tanggal angsurannya. Oke, kemudian untuk di sini di kolom terakhir ada kolom sisa pinjaman. Langsung saja di sini kita isi dulu untuk ininya ya. Seperti yang tadi saya bilang, di sini kita akan menggunakan 1 tahun ya. Nah, ini 1, jadi biar ini ada tulisan tahunnya kita tinggal ke format, kemudian di sini kita gunakan kasih tanda petik dan tahun ya. Oke, kalau sudah tinggal oke. Nah, ini sudah 1 tahun. Untuk harganya misalnya biar gampang kita pakai 20 juta ya, 20 juta. Sementara untuk uang mukanya biasanya adalah 20% dari ini ya, harga motornya. Jadi kita pakai E4 dikali 20%. Nah, ini ya, tinggal kita kasih. Nah, ini biar gampang dibaca. Kemudian untuk bunga per tahunnya kita coba pakai bunga per tahun 7 ya, 7%. Kemudian untuk angsurannya, nah ini di sini kita akan menghitungnya menggunakan rumus ya. Jadi untuk rumus di sini adalah polanya sama dengan, kemudian kita gunakan plafon ya, plafon kredit, kemudian ditambah plafon kredit lagi, dikali, nah ini ya, dikali bunga per tahun ya, bunga per tahun, dikali bunga per tahun, kemudian dikali tenornya ya, kita kalikan lagi dengan tenornya, kemudian tutup kurung, dibagi dengan tenor dikali 12 bulan ya. Nah, seperti ini ya. Nanti kita akan bikin dengan pola seperti ini untuk plafon kreditnya, maka kita bisa gunakan kurung buka. Plafon kredit adalah yang ini ya. Ini dikurangi uang muka ya. Kurangi uang muka, tutup kurung, kemudian ditambah, sebentar, ini masih plafon kredit, jadi kita bisa copy langsung dari sini, copy dari sini,
Kemudian untuk bunga per tahunnya kita ambil yang ini ya. Kita pakai yang G4, kemudian kali tenor ya. Kali tenor berarti kali dengan yang 1 tahun ini, yang C5 ya. Oke, gunakan yang C5, kemudian untuk ini bagi dengan tenor. Oke, kita bagi dengan tenor berarti bagi dengan C5 ya. C5 dikali 12. Kalau sudah, kita enter. Nah, ini sudah muncul angkanya untuk angsuran per bulannya adalah Rp1.426.667 ya. Oke. Sekarang kita ke sisa pinjaman. Karena tadi kita sudah tahu angsurannya, maka otomatis angsuran dikali 1 tahun ya. Angsuran dikali 1 tahun berarti di sini kita ketik sama dengan, kemudian kurung buka dulu ya. Karena biar tidak langsung mengalir ya, karena kita akan menggunakan perkalian juga. Jadi biar enggak langsung dikalikan dengan ini, kita harus kurung buka dulu ya. Oke, kurung buka, kemudian kita ambil yang ini ya, ambil yang harga kendaraannya dikurangi uang muka ya, kurangi dengan uang muka, tutup kurung, kemudian tambah kurung buka lagi. Nah, ini masih sama, ini dikurangi ini ya, ini kurangi ini, kemudian tutup kurung, baru kita kalikan dengan yang di G4. Ini ya, kita kalikan dengan yang bunganya ya. Jadi harganya berapa dikurangi dengan uang muka, kemudian kita 2 kali lipatkan dan kalikan dengan bunganya. Kalau sudah, tinggal enter. Nah, ini sudah muncul harga kreditnya atau sisa pinjamannya adalah 17.120.000 ya. Oke, di sini sudah muncul, berarti kalau untuk yang ke sini tinggal kita buang ini aja ya. Tinggal kita kurangi dengan jumlah pembayaran. Di sini berarti G9 dikurangi dengan jumlah pembayarannya ya. Kalau sudah, tinggal enter. Ini sudah muncul, masih tetap 17 karena di sini belum ada jumlah pembayarannya. Kalau sudah, kita tinggal tarik ke bawah. Nah, ini sudah muncul semua untuk ininya, untuk sisa pinjamannya. Oke. Nah, ini berarti untuk angsurannya, kalau pengen tahu apakah ini akan jadi 0, tinggal kita blok, kemudian kita copy paste di sini ya. Nah, ini benar, totalnya adalah 17.120.000 ya, ketika angsurannya ditambahkan semua di sini. Ini enggak usah. Di sini otomatis hasilnya adalah akan 0 ya. Oke. Kita hapus dulu. Sekarang kita ke coba untuk menghitung atau menginput tanggal angsurannya. Misalnya di sini kita sesuai dengan jatuh tempo ya, 2024. Kemudian di sini misalnya kita ada keterlambatan 2 hari, 17, kemudian 2024. Dan yang di sini misalnya kita nggak bayar sama sekali ya. Kita nggak bayar sama sekali, dan di sini misalnya sebelum jatuh tempo kita sudah bayar 13. Oke, 13/04/2024 ya. Seperti ini ya. Oke. Bagaimana ininya? Misalnya di sini angsurannya kita ketik di sini yang sudah mengangsur, tinggal kita ini gimana? Nah, ini tinggal kita hitung dendanya ya, apakah ketika bayar sesuai jatuh tempo akan ada denda, apakah kurang
lewat jatuh tempo dendanya berapa ya. Oke, langsung saja di sini kita ketik sama dengan, kemudian kita gunakan if ya. Kita gunakan if karena kita nanti di sini akan menggunakan if bertingkat ya. If bertingkat, jadi if untuk logical testnya kita gunakan ini ya. Kita gunakan ini C10 lebih besar dari hari ini ya. Misalnya hari ini. Jadi kita gunakan today, tutup kurung, kemudian semikolon. Nah, ini ya. Jika tanggal jatuh tempo lebih besar dari hari ini, maka hasilnya adalah 0 ya. Kemudian semikolon, kita gunakan if kembali. Jika kemudian kita baru menguji yang ini, ini aja ya, langsung menguji ke sini aja. D10 lebih sama dengan, jika ini kosong ya, kalau tidak bayar kan berarti otomatis tanggal angsurannya kosong. Jadi jika D10 sama dengan kosong, maka kita pakai, nah ini ya, yang cara ininya dendanya adalah misalnya 0, biasanya katanya sih untuk denda itu, denda keterlambatan adalah 0,5% per hari ya dari angsuran. Jadi kita ngitung ininya, rumusnya adalah kita ambil yang ini, yang kolom angsuran, absolutkan dan menekan F4 satu kali, kemudian kali 0,5% ya, 0,5%, kemudian kalikan dengan, nah ini biar tidak muncul angka min, berarti kita bulatkan dengan ABS ya. ABS yang numbernya berarti ini, nah ini kalau kosong berarti otomatis dia batas jatuh temponya di bulan berikutnya ya. Seperti itu kan. C10 dikurangi C11 ya. C10 kurangi C11, tutup kurung, semikolon, kemudian kita gunakan if lagi ya. Gunakan if lagi dan kita pakai C10 lebih kecil ya. Sekarang lebih kecilnya, lebih kecil dari tanggal angsuran, tanggal mengangsur gitu ya. C10 lebih kecil dari D10 semikolon, maka value if true-nya adalah masih sama ini ya, G5, absolutkan dan menekan F4 satu kali, kalikan dengan 0,5 ya, 0,5%. 0,5% dikali, nah ini juga kita akan gunakan ABS ya, atau ABS. Oke, kita gunakan ABS biar tidak muncul min ya, karena ketika yang lebih kecil dikurangi dengan yang lebih besar itu pasti akan min ya. Jadi biar angkanya jadi bulat, kita gunakan ABS ya. Kita gunakan ABS, kemudian baru C10 dikurangi D10 ya. Oke, C10 dikurangi D10, tutup kurung, semikolon, dan baru value if false-nya kita pakai 0 ya. Kalau sudah, tutup kurung 3 kali ya, karena if-nya ada 3, tutup kurung 3 kali dan enter. Nah, ini sudah muncul. Ketika sesuai dengan jatuh tempo pembayarannya, maka denda akan kosong ya. Kita coba tarik ke bawah. Nah, ini berarti karena ini telat 2 hari, otomatis kalau ini tuh berapa persen sih? Ini dikali 0,5%. Nah, ini ya, perharinya dendanya adalah 7.133. Jadi ketika telatnya 2 hari, otomatis dendanya menjadi Rp14.267 ya. Kemudian ini ketika nggak bayar sama sekali, otomatis dihitung dendanya sebulan full ya, sebulan full. Yang dalam hal ini adalah kita patokannya pakai
tanggal jatuh tempo di bulan berikutnya. Jadi 0,5 dikali 30 hari ya, ini 30 hari, hasilnya adalah sekian ya, 221.133. Sementara ini karena ini dibayar sebelum jatuh tempo, hasilnya 0, dan yang ini adalah 0 juga karena belum jatuh tempo ya, atau lebih C14 lebih besar dari hari ini atau today ya. Oke, sudah terisi semua. Mungkin ini saja video kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.